Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 107,7 Betani FM Holy Family Station yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Sudirman 105 Salatiga dipulihkan siap memasuki tahun 2023. Mempelai Kristus dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Christina Elizabeth Parinsi dalam program Sulu, suara penyuluh hasil kerjasama antara Radio Betani FM dengan kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Sebelum kita beribadah di gereja kita masing-masing, pada pagi hari ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapa di sorga, atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami diberikan kesempatan untuk kami bersaat teduh, kami berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami hendak membaca firman Tuhan yang akan melandasi seluruh kegiatan kami, seluruh peribadatan kami di gereja-gereja di mana kami bergereja pada saat ini. Sebelum kami membaca akan firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami, menolong kami, sehingga firman yang kami baca pada saat ini akan senantiasa termeterai menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita di pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat 18 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian dikatakan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah firman Tuhan yang akan melandasi
kegiatan kita di hari Minggu ini yang akan melandasi peribadatan kita dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema sulh kita pada saat ini 11 Desember 2022 adalah kedewasaan karakter. Kalau kita melihat pengertian dari kata karakter itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Karakter asli seseorang akan muncul ketika menghadapi masalah. Kedewasaan karakter seseorang tidak bisa hanya ditentukan sesuai dengan usia. Karena kadangkala ada yang mengatakan bahwa usia itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Karena ada juga yang orang secara usia sudah panjang, tetapi ketika dia menghadapi masalah justru karakternya kekanak-kanakan. Jadi, ketika seseorang menghadapi masalah, itu bisa dilihat bagaimana tingkat kedewasaan yang dia miliki. Kedewasaan karakter seseorang bisa juga ditentukan dari pengalaman hidup masing-masing pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop bacaan kita pada saat ini, dalam kitab 1 Samuel pasal 2, jikalau kita membaca secara keseluruhan bagian ayat ini dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26, ternyata kita bisa melihat bahwa di dalam bacaan ini bisa dibandingkan ada dua figur di dalam bacaan ini. Ya mungkin kalau beberapa waktu yang lalu sempat viral lagu yang dinyanyikan oleh seorang Farel yang mengatakan ojo dibanding-banding ke, ojo disaing-saing ke. Namun pada saat ini lewat bacaan kita pada saat ini, kita hendak membandingkan ada dua figur dalam bacaan kita pada saat ini. Yaitu figur anak-anak Eli atau Imam Eli itu sendiri, dan figur seorang Samuel. Ada seorang penafsir yang memberikan judul para perikop ini adalah Bad Boy dan Good Boy. Artinya anak laki-laki yang baik dan anak laki-laki yang tidak baik. Jadi di sini dibanding-bandingke antara anak-anak Imam Eli dan Samuel itu sendiri. Kalau kita lihat bacaan kita pada saat ini, ayat 12 dan ayatnya yang ke-17 di 1 Samuel pasal 2, kita melihat bahwa figur anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas, itu bisa dilihat bahwa apa yang mereka tampilkan dalam karakter hidup mereka adalah karakter anak-anak yang kurang baik di dalam karakter hidup mereka. Bahkan dikatakan di sana di ayat 12 sampai 17 dinyatakan sebagai orang-orang dursila. Dursila kalau dalam Alkitab bahasa Inggris disebut sebagai good for nothing. Jadi artinya bahwa tidak ada kebaikan yang ditemukan di dalam kehidupan mereka. Tidak ada kebaikan yang mereka lakukan di dalam diri mereka sendiri. Anak-anak Eli digambarkan sebagai figur yang serakah, yang mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Kalau kita lihat di dalam Imamat 7 ayat 34 dinyatakan, karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk
selamanya. Berdasarkan ketetapan Tuhan, bagian mereka seharusnya dada dan paha dari hewan korban persembahan. Tapi yang mereka lakukan justru berbeda. Mereka mengambil semua untuk menjadi bagian mereka. Bahkan bagian lemak itu pun mereka ambil. Nah, inilah yang mau menunjukkan bagaimana perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Bahkan kejahatan lain yang mereka lakukan bisa kita lihat di ayat 22. Yang dikatakan di sana bahwa mereka mempraktekkan persinahan yang menjadi kebiasaan penyembahan berhala di dalam ritual ibadah di kemah pertemuan. Mereka sesungguhnya sudah diperingatkan oleh orang-orang termasuk ayah mereka sendiri, termasuk Imam Eli itu sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak peduli dengan apa yang sudah diperingatkan kepada mereka. Dan akhirnya kita bisa lihat di kisah selanjutnya, ternyata akhirnya Allah menghukum anak-anak Eli itu sendiri karena perbuatan mereka. Itulah yang coba kita bandingkan. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Yang dikatakan bad boy. Yang dikatakan good for nothing. Tidak ada kebaikan yang mereka lakukan. Tidak ada karakter-karakter yang baik yang mereka tampilkan di dalam kehidupan mereka. Kita membandingkannya dengan seorang figur Samuel yang disebut sebagai good boy, yang disebut sebagai seorang anak muda yang punya karakter yang baik, yang jauh lebih muda usianya dibandingkan dengan anak-anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Kita melihat bahwa Samuel melayani Tuhan dengan baik dalam pengawasan Eli. Di usia yang masih anak-anak, sebagai penolong Imam Eli, Samuel sangat memperhatikan pelayanan dengan baik. Ayat 18 dari bacaan kita dinyatakan bahwa Samuel memakai baju efod. Peraturan ini merupakan ketentuan atau peraturan yang harus dilakukan bagi para imam pelayan di kemah pertemuan. Kerelaan dan perhatian Samuel dalam melayani sangat luar biasa, sehingga mendatangkan berkat Tuhan bagi keluarganya. Allah mengaruniakan anak laki-laki dan perempuan bagi orang tua Samuel. Perikop ini yang kita baca ditutup dengan Samuel yang bertumbuh dan makin disukai Allah dan manusia. Bagaimana perilakunya, bagaimana karakter yang dia boleh tampilkan sebagai orang yang masih muda. Dia melayani dengan sungguh-sungguh dan dia menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Mungkin kita akan bertanya, mengapa Samuel memiliki kedewasaan karakter Kristiani? Karena ia senantiasa menyadari bahwa hidupnya ada di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa hidup terbuka di hadapan Tuhan ini dibangun dari pengenalan dan kemahatauan dan kemahahadiran Tuhan di dalam kehidupan Samuel. Samuel yang masih muda bertumbuh sebagai karakter Kristiani yang luar biasa. Inilah menunjukkan kedewasaan karakter yang ditampilkan oleh Samuel itu sendiri. Kedewasaan karakter yang baik, yang mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan dia sadar bahwa hidupnya tidak akan berarti apa-apa tanpa kehadiran, tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya.
sehingga dia boleh melakukan banyak hal. Dia boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk melakukan berbagai kebaikan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, marilah kita menunjukkan kedewasaan karakter Kristiani kita, di mana hidup kita terus melekat, terus berada di bawah kaki Tuhan, terus menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bukan kita melakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Bukan kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan keegoisan kita. Tetapi kita menomorsatukan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan terus bertumbuh di dalam kedewasaan karakter kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi teladan bagi semua orang, teladan dalam kasih, teladan dalam perilaku kita, teladan di dalam menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama kita. Dan kita terus berkomitmen untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan mampu menunjukkan kedewasaan karakter Kristiani yang bisa dilihat oleh semua orang, yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selamat bertumbuh, selamat menunjukkan kedewasaan karakter Kristiani yang benar-benar hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami disapa oleh firman-Mu, kami ditegur oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan senantiasa menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Yang Tuhan inginkan bagi kami adalah kami tidak hanya menjadi pembaca, pendengar firman saja, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk meneladani sikap hidup yang ditampilkan oleh Samuel yang masih muda. Karakter kedewasaan rohani yang dia boleh tampilkan. Pelayanan yang sungguh-sungguh, yang senantiasa memohon kehadiran dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan. Kiranya itu juga yang boleh kami tampilkan dalam kehidupan kami. Kami senantiasa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Sehingga usia tidak menentukan karakter kami. Tetapi kami diberi kekuatan, kemampuan oleh Tuhan. Kami senantiasa memohon Roh Kudus untuk menolong kami. Agar kami bertumbuh sebagai orang-orang Kristen yang mempunyai kedewasaan dalam karakter kami, menunjukkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, menjadi teladan bagi sesama kami, menunjukkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, tolonglah kami mohon ampun apabila selama ini sebagai orang percaya, kami tidak dapat melakukan, bertumbuh secara sempurna dalam karakter Kristiani kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami senantiasa, bantulah kami, untuk kami dimampukan untuk bertumbuh dalam kedewasaan karakter kami, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi kami sekalian umat-Mu yang percaya kepadamu. Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami masing-masing, Tuhan kiranya hadir, Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan memegang tangan kami, memapa langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan, bagi setiap peribadatan yang dilakukan di gereja-gereja-Mu, di kota Salatiga dan sekitarnya. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar.
Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-hambamu di mimbar-mimbar khotbah pada hari Minggu ini akan senantiasa memberi kekuatan bagi semua anggota jemaat yang mendengarkan, dan mereka juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Radio Betani. Tuhan terus pakai radio ini untuk memberitakan kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang terpanggil untuk melayani di radio ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan mampukan mereka untuk menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar keselamatan Tuhan Yesus Kristus bagi siapapun yang mendengarkan siaran radio ini. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bagi kota Salatiga. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan pemerintah kami. Tuhan akan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Rasa takut akan Tuhan kiranya menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Jangan Tuhan tinggalkan sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, dan mereka lebih mengedepankan kepentingan rakyat yang mereka pimpin. Kiranya kedamaian, kenyamanan, kesejahteraan senantiasa dialami oleh seluruh warga masyarakat, baik dalam skop Indonesia dan juga bagi kota Salatiga. Inilah doa syukur kami. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, akhirnya kita berada di penutup program Suluh pada saat ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah setia mendengarkan, dan kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selanjutnya kita akan ikuti acara-acara berikutnya, dan biarlah kita senantiasa punya komitmen untuk dipulihkan dari pandemi COVID-19 dan siap memasuki tahun 2023. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.